Pernah nggak sih kalian perhatikan, di One Piece, Luffy itu makannya rakus banget, kayak nggak ada aturan. Tapi di balik kerakusan kaptennya, ada satu koki yang selalu memastikan nggak ada satupun kru yang kelaparan. Namanya Vince Smoke Sanji. Koki yang punya prinsip keras, siapapun yang lapar adalah tamu raja. Bahkan musuh bebuyutan pun, kalau datang dalam kondisi perut kosong, pasti akan dia kasih makan. Banyak yang bilang itu cuma kebaikan hati biasa. Tapi sebenarnya itu adalah trauma. Trauma mendalam tentang rasa lapar yang nyaris merenggut nyawanya di masa lalu. Di bulan puasa ini, kita sering mengeluh lapar cuma karena telat sahur atau lelah beraktivitas seharian. Padahal rasa lapar yang kita rasakan itu belum ada apa-apanya dibanding kisah kelam Sanji dan Zeff. Mari kita bedah filosofi lapar di lautan Grand Line. Selamat datang di episode perdana. Teman ngabuburit. Kisah ini bermula dari seorang anak kecil manja yang bekerja di kapal pesiar mewah, The Orbit. Sanji kecil waktu itu nggak menghargai makanan. Dia buang sisa makanan cuma karena rasanya nggak enak. Sampai akhirnya, bajak laut Zeff si kaki merah menyerang kapal itu. Kekacauan terjadi di mana-mana. Tapi takdir berkata lain. Badai besar datang tiba-tiba, menyapu bersih kedua kapal itu tanpa ampun. Sanji tenggelam. Dia pikir hidupnya tamat. Tapi ada satu tangan kasar yang menariknya ke permukaan. Saat terbangun, mereka terdampar di sebuah pulau karang. Gersang. Tidak ada pohon, tidak ada hewan. Zeff membagi harta sisa kapal. Dia mengambil karung besar dan memberi Sanji karung kecil. Itu jatah makanmu. Jangan datang ke sisiku sampai kau melihat kapal lewat. Sanji kecil merasa itu tidak adil. Zeff punya karung besar, pasti isinya makanan enak semua. Hari-hari pertama berlalu. Sanji makan dengan hemat, tapi perut anak kecil mana yang tahan? Dia menatap laut setiap hari, berharap ada kapal lewat. Tapi sejauh mata memandang, hanya air. Hujan turun, itulah satu-satunya air minum. Tapi rasa lapar mulai menggerogoti akal sehatnya. Masuk hari ke-20. Roti terakhir Sanji habis. Tidak ada lagi remah yang tersisa. Tubuhnya mulai memakan dirinya sendiri. Lemak habis, otot menyusut. Inilah fase kelaparan sejati. Pernahkah kalian puasa tanpa sahur? Lemas kan? Bayangkan itu dikali 50 hari tanpa henti. Sanji mulai berhalusinasi. Dia mengingat semua makanan yang dulu dia buang di kapal di Orbit. Penyesalan itu datang terlambat. Andai aku tidak membuang sup itu. Andai aku habiskan rotinya. Di hari ke-70, Sanji sudah seperti mayat hidup. Dia memutuskan melakukan hal gila. Dia membawa pisau, berjalan merangkak ke tempat Zeff. Niatnya satu, membunuh Zeff untuk merebut makanannya. Tapi saat dia merobek karung besar milik Zeff, isinya bukan makanan. Emas, permata, harta karun, benda yang paling tidak berguna bagi orang yang sedang sekarat kelaparan. Sanji syok. Lalu, apa yang kau makan selama ini, Pak Tua? Teriaknya dengan sisa tenaga. Dan disitulah Sanji melihat kebenaran yang mengerikan. Kaki kanan Zeff sudah tidak ada. Zeff tidak makan apapun selama 85 hari. Dia memberikan seluruh makanannya untuk Sanji. Dia memakan kakinya sendiri demi bertahan hidup, supaya bisa menyelamatkan bocah tak dikenal. Kenapa? Kenapa bajak laut kejam ini berkorban sejauh itu? Jawabannya sederhana. Karena mereka punya mimpi yang sama. All Blue. Lautan di mana semua ikan dari seluruh dunia berkumpul. Momen itu mengubah Sanji selamanya. Rasa lapar itu bukan lagi sekadar sensasi fisik.
Itu adalah pelajaran tentang harga sebuah kehidupan. Tentang pentingnya satu suap nasi. Sekarang, coba kita tarik napas dan lihat ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini. Seringkali kita puasa cuma sekadar mengubah jadwal makan. Siang kosong, malam balas dendam. Kita lapar mata saat ngabuburit. Beli kolak, gorengan, es buah, nasi padang, semuanya diborong. Tapi pas azan maghrib, baru minum es teh manis saja sudah kenyang. Sisanya dibuang atau didiamkan. Kalau Sanji melihat meja makan kita, dia pasti akan sangat kecewa. Mungkin dia akan menendang kita. Zev mengajarkan Sanji bahwa lapar adalah bumbu terbaik. Makanan sederhana jadi nikmat saat kita butuh. Filosofi ini yang membuat masakan Sanji spesial. Dia memasak dengan rasa hormat pada bahan makanan. Dia tidak pernah membuang bagian yang bisa dimakan, bahkan kulit atau tulangnya sekalipun. Bukan tentang seberapa mewah menu bukbernya, tapi seberapa besar rasa syukur saat makanan itu masuk ke mulut. Harusnya Ramadan melatih kita jadi seperti Sanji, menjadi koki bagi hawa nafsu kita sendiri. Bukan tentang seberapa mewah menu bukbernya, tapi seberapa besar rasa syukur saat makanan itu masuk ke mulut. Ingat kata Sanji ke Luffy, jangan pernah menyisakan makanan di piringmu. Itu bukan aturan etika meja makan. Itu adalah penghormatan pada nyawa yang berkorban demi kita bisa makan. Jadi teman-teman, di sisa hari Ramadan ini, mari kita ubah mindset kita. Saat perut berbunyi di jam 3 sore, jangan mengeluh, aduh lemes banget, kapan maghrib? Tapi rasakan itu sebagai pengingat. Oh, begini rasanya jadi saudara kita di Palestina atau Afrika. Oh, begini rasanya jadi Zev dan Sanji di atas batu karang itu. Bedanya, kita punya jaminan makan nanti malam. Rasa aman itu adalah nikmat yang sering kita lupa syukuri karena terlalu sibuk memikirkan menu takjil. Mulai hari ini, berjanjilah untuk ambil makanan secukupnya. Habiskan apa yang ada di piringmu. Kalau punya rezeki lebih, jadilah seperti Sanji. Beri makan orang lain tanpa pandang bulu. Traktir teman yang lagi kesusahan, kirim makanan ke tetangga, atau sedekah ke panti asuhan. Karena berbagi makanan di saat kita sendiri sedang lapar adalah tingkatan empati tertinggi manusia. Seperti Zev yang memberikan kantong makanannya, biarkan Ramadan ini mengikis ego dan keserakahan kita. Jadikan rasa lapar ini sebagai guru, bukan sebagai musuh yang harus dikalahkan dengan balas dendam. Semoga puasa kita tahun ini tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi juga mematangkan jiwa. Terima kasih sudah merenung bersama di episode Teman Ngabuburit hari ini. Kalau kalian suka menemani waktu puasa dengan cerita-cerita bermakna dari dunia anime seperti ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, subscribe, dan share video ini ke teman ngabuburit kalian. Coba tulis di kolom komentar, momen puasa apa yang paling berat buat kalian tahun ini? Saya pamit undur diri. Selamat menunggu waktu berbuka puasa. Sampai jumpa di episode Teman Ngabuburit selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.